Kalau mereka kan berebut KRL untuk masuk, kalau aku berebut transportasi. Kalau di Balaraja itu ada transportasi yang namanya Balaraja Grogol. Nah di situ kan Nervous. Iya nervous. Itu mungkin karena kita mungkin anak manajemen dakwah itu di balik layar ya, di balik berbeda layar, dengan anak KPI. perencanaan ya. Banyak ya kalau cerita banyak, menarik. wah. Banyak, apalagi setiap harinya itu pasti ada aja pembelajaran buat kita. Pembelajaran hidup. Iya. Ya, yang penting nyampe tujuan ya, nggak berharap dapat tempat duduk kok. Kalau mereka kan berebut KRL untuk masuk, kalau aku berebut transportasi. Kalau di Balaraja itu ada transportasi yang namanya Balaraja Grogol. Nah di situ kan Studio Masjid Istiqlal TV kembali lagi dalam pojok Masjid Istiqlal, Jakarta. Open Your Eyes. Door. apalagi setiap hari Senin itu mungkin berbeda dari hari Selasa sampai Jumat ya. Kenapa tuh berbeda? Karena kalau di hari Senin itu entah mengapa itu lebih rame. Jadi kemarin berangkat yang biasanya Selasa tadi aja nggak rame, tapi pas hari Senin itu wah sangat rame. Dan harus kalau setiap mobil itu datang kita harus berebut masuk gitu. Kalau nggak ya kita harus nunggu mobil selanjutnya. Itu tuh model mobilnya tuh kayak Transjakarta atau gimana tuh? Travel. Oh travel, berarti duduk nih pasti. Iya duduk pasti. Berarti nih Kak Sita sama Kak Anis kan nggak berharap dapat tempat duduk ya, berarti dari Kak Fitria nih ada harapan dapat tempat duduk? Pasti. Nah tapi setelah dari Grogol kan pasti harus naik transportasi umum. Itu aku naik Transjakarta ya. Nah aku seperti yang ikut KRL juga kayak gitu. Nggak berharap tempat duduk. Iya. Tapi kalau aku sendiri kalau misalkan naik nggak transit dulu di Petojo itu, kalau setiap langsung ada transportasi Transjakarta yang ke Juanda itu kemungkinan dapat tempat duduk itu sangat ya memungkinkan lah ya, berbeda dengan yang harus transit dulu gitu. Mungkin pulangnya karena aku Senin kemarin entah mengapa pulang menuju, kan aku kebetulan turun di Kalideres. Itu wah rame sekali hari Senin. Pulang kerja ya? Iya, pulang kerja, pulang sekolah. Waduh. Kalau KRL kan jarang anak sekolah ya. Iya, kalau transportasi Transjakarta banyak berarti ya Transjakarta. Iya. Berarti ini dari ketiga bestie kita yang hadir di studio ini lebih cenderung ke tantangan transportasinya ya, suasana yang hempit-hempitan dan udah nggak berharap lagi nih tempat duduk ya. Tapi kalau misalkan tantangan dari segi pekerjaan yang didapat selama di Humas dan Media apa aja sih? Karena kan kita belum ngasih tahu nih bestie yang di rumah, kakak di sini tuh program studinya apa? Iya. Mungkin boleh kasih tahu program studinya apa? Iya, kebetulan dari kita bertiga ini manajemen dakwah ya. Wah, manajemen dakwah. Manajemen dakwah. Tapi kan perasaan berbeda ya. Sekarang kan kalian magang di Humas dan Media nih. Sedangkan kalian ini program studinya manajemen dakwah. Apa sih tantangan yang sangat signifikan yang kalian rasakan magang di Humas dan Media khususnya nih ya? Karena kan perasaan kayaknya manajemen dakwah tuh nggak terlibat sama ini ya, kamera atau podcast segala macam seperti ini. Mungkin boleh ceritain tantangannya apa? Kalau aku sendiri tantangannya mungkin menghadap kamera ya. Kalau lagi nervous. Iya nervous. Itu mungkin karena kita mungkin anak manajemen dakwah itu di balik layar ya. Di balik layar. Berbeda dengan anak KPI. Perencanaan ya. Mungkin boleh diceritain tantangan dari kakak yang lain nih. Kalau dari aku sendiri, karena aku dari manajemen dakwah kan ya. Nah, pas pertama di sini itu kita karena mungkin aku belum terbiasa menulis artikel kan biasanya di sini. Iya. Iya, dan terus juga di sini juga ada divisi desain, membuat desain. Desain. Juga aku belum punya pengalaman lebih gitu, baru mencoba beberapa. Nah, itu sih termasuk tantangan yang aku harus. Kalau misalkan di sini udah berlari, aku masih, maksudnya udah lagi santai, aku harus lari ikut dia untuk pelajari itu. Oh iya, berarti desain ya tadi ya. Itu pakai aplikasi apa ya? Mungkin yang kakak tahu? Biasa di sini pakainya Canva ya. Canva.
Sama satu lagi. Kalau untuk mentor-mentor yang lain di sini pakainya Canva kurang. Canva. Mungkin boleh ceritain itu Kak Nisa nih ya, tantangan dalam segi pekerjaan yang didapat selama magang di Istiqlal. Kurang lebih sama ya, tentang dihadap dengan kamera sama tentang artikel. Kalau artikel kan kita pasti ngambilnya dari video gitu kan, dan dimana video itu kita harus buat menjadi tulisan yang tadinya banyak menjadi sedikit. Mungkin tantangannya itu. Dan cara meringkas. oh ya, apalagi kajian ya, anak-anak muda zaman sekarang nih ya, pasti kalian ngantuk nggak sih kayak dengerin kajian gitu, apalagi kan ini cukup lama ya, tapi ya kita harus berlatih ya untuk menulis artikel, kita mendengarkan secara lengkap nih kajian yang ada di Istiqlal nih ya. Besti di rumah mungkin bisa nonton juga nih kajian Istiqlal, ada di YouTube-nya ya, Masjid Istiqlal TV. Itu ada tuh kajian dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, dan khutbah Jumat juga ada ya di Masjid Istiqlal TV. Mungkin tadi nervous ya Kak Anissa ya. Kayaknya dilihat nih Kak Anissa yang paling pendiam gak sih? Yang paling pendiam di antara dua yang lainnya. Ini mungkin boleh ekspresikan kakak itu sebenarnya nervousnya di segi apanya gitu? Pas kameranya udah on kah? Baru nervous atau memang gimana, coba ceritain nervousnya kayak gimana? Mungkin lebih kayak kata-katanya ya yang mau diomongin tuh apa? Kata-kata. Kamera. Harus merangkai kata-kata nih ya, karena kan kamera kan hasil videonya bakal diperlihatkan di orang banyak ya, jadi kita harus mengelola kata dengan baik biar hasil yang disiarkan kepada teman-teman di rumah pun itu berkualitas. Benar nggak sih? Benar. Iya. Nah, kan ini kakak semester berapa sih kalian semua ini? Semester 7. Semester 7, semester akhir. Pasti lagi buat proposal skripsi nih ya? Wow. Wah, dan lagi magang juga nih ya. Coba mungkin ini pasti Besti di rumah juga agak bingung ya ketika kalian yang kuliah sambil kerja atau kuliah sambil magang saat ini, itu pasti bingung gimana sih caranya menyeimbangkan antara pendidikan kalian dan juga magang yang harus kalian jalani juga sebagai syarat kelulusan gak sih magang? Iya. Mungkin boleh diceritain apa sih tips atau mungkin jelasin gimana sih kalian caranya menyeimbangkan studi kalian dan juga magang ini? Kalau aku pribadi kan karena kita magang tuh dari Senin sampai Jumat ya, ada waktu 2 hari. Nah, ada waktu 2 hari itu Sabtu Minggu aku gunain buat nyusun proposal. Nyusun proposal. Nyusun proposal kan walaupun sedikit demi sedikit pasti kan maksudnya menjadi bukit. maksudnya ada yang dikerjain gitu. Oh iya benar. Gitu kan. Nggak nganggur. Bisa lah, masih ada space buat ngerjain. Mungkin pas Sabtu Minggunya ngerasa lelah jadi mau mengundurkan, kayaknya besok aja nggak sih? Oh, iya, itu pasti ada. Iya. Pasti. Kan perasaan aduh capek nih, males, besok aja deh, jadi nggak seimbang. Kalau menurut Kak Anissa dulu nih ya, gimana sih nyeimbanginnya? Kan jauh nih ya Bekasi, mungkin nyampe rumah males capek gitu, mungkin perasaannya. Kalau saya sendiri cara menyeimbanginya itu dengan pekerjaan yang kita dapat hari ini di magang itu ya. Saya usahain biar selesai di hari itu juga, biar kalau di rumah sudah nggak mengerjakan pekerjaan di magang. Iya sih, bagus juga sih. Jadi nggak dibawa bekal ya. Iya. Kerjaan di kantor dibawa ke rumah jadi berantakan gitu ya, kerjaan yang harusnya dikerjakan di rumah. Mungkin Kak Fitria menjelasin nih menyeimbangkannya gimana nih? Mungkin aku sama ya kayak mereka. Cuman kalau pribadi aku sendiri kan kayak kalau di rumah itu buat ngerjain sesuatu mut-mutan ya. Oh iya, ya pasti kan? itu mah. Pasti dong. Nah, kalau aku sendiri ya mungkin kalau dengan suasana baru seperti kita ke kafe mungkin gitu. Kafe. Atau Kafe apa nih? kafe apa yang murah meriah. Yang murah meriah. Oke, lanjut. Terus mungkin ke perpus gitu ya, ke perpus daerah atau ya perlu ada dipertanyaan ya. Ada niatan. Perpustakaan. Iya. Serius. Insya Allah nggak boleh gitu. Kalau ada niat kan pasti ada jalan. Iya benar sekali. Nah niatnya ini kan kalau ada ya, kalau nggak ada ya kita cari dulu niatnya Iya, ini di betul. mana. Gimana letak niatnya itu?
Oh iya. Oke, selanjutnya kita sharing nih kenangan dan juga pelajaran hidup yang bisa diambil nih. Pertama kan pasti di Istiqlal kan ada banyak orang nih ya, ada banyak orang dari berbagai jamaat yang hadir, apalagi pas hari Jumat nih, kan banyak banget ibu-ibu dari jamaah daerah lain yang datang untuk sekedar sholat di sini atau ingin berkunjung mempelajari masjid ini. Mungkin ada cerita menarik nggak sih? Pastinya ada dong. Pasti ada dong cerita menarik yang kalian rasakan selama magang di sini, Bung. Boleh diceritakan cerita menarik apa aja? Kalau aku lihat dari jamaah gitu kan ya. Yang jamaah yang datang tuh biasanya aku temuin mereka kalau ngobrol tuh pakai bahasa Jawa, mungkin dari Jawa ya. Oh. Ya, dari Mungkin ya. mungkin gitu kan. Terus juga kebanyakan dari ibu-ibu. Kenalan nggak? Enggak sih. Hanya melihat aja. Oke. Iya, terus juga biasanya tuh kalau ketemu ya di koridor-koridor mau menuju ke masjid gitu kan. Iya benar. Papasan mau sholat zuhur. Pernah nggak sih kayak kalian tuh ditanyain gitu, di mana sih sholatnya? Karena kan bagi saya nih yang pas pertama kali datang di Istiqlal ini kayaknya di mana ya sholatnya? Ujung-ujungnya kebanyakan jamaah tuh sholatnya malah di depan ruangan humas atau di pelataran di lantai 1 ya, ini lantai dasar Masjid Istiqlal. Kalian pernah nggak sih ditanyain, di mana nih sholatnya gitu? Pernah. Didatengin gitu? Iya, Kayak gimana tuh? Iya tanya, Mbak ini untuk sholatnya di mana ya gitu. Oh. Biasanya kan ditanya gitu kan. Ya udah saya kasih tahu aja untuk sholat ada di lantai dasar ya Bu, di apa namanya? Lantai utama. Lantai utama gitu kan. Tapi ada kan ya, apa sih pemberitahuan kayak selembaran gitu yang ditempel ada tempat sholat wanita di mana gitu, ada ya? Ada. Oh berarti ada nih. Mungkin siapa lagi nih yang mau kasih tahu nih cerita menarik yang paling menarik yang unik mungkin ya yang pernah kalian rasakan selama magang. Boleh diceritain mungkin Kak Fitri yang udah nyengir ini. Cerita menarik sebenarnya banyak ya kalau cerita banyak menarik. Wah. Banyak, apalagi setiap harinya itu pasti ada aja pembelajaran buat kita. Pembelajaran hidup. Iya. Untuk tidak selalu percaya kepada orang dan tidak selalu berprasangka buruk terhadap orang. Bener banget, apalagi di Jakarta ya. Iya. Ini banyak banget orang ya. Iya, apalagi di sini bukan mau berprasangka buruk, cuman jangan terlalu percaya juga. Kadang kan orang baik tuh dimanfaatin terus ya. Enggak bercanda. Jadi pokoknya jangan berprasangka buruk terlebih dahulu terhadap orang lain gitu. Ya tapi jangan terlalu polos juga ya. Iya. Semuanya dikasih jiwa raga kita ke orang baru dikasih nih. Enggak juga, tapi waspada itu penting nih. Iya. Apalagi bestie-bestie yang di rumah nih yang belum pernah ke wilayah Jakarta sekitarnya ataupun ke Istiqlal terkhususnya. Mungkin kalian juga harus waspada dan juga jaga barang-barang kalian dengan baik ya, supaya ya hal-hal yang tidak mengenakan itu nggak bakal terjadi dengan kalian. Dan juga yang paling penting bawa plastik mungkin atau apa sih shush bag untuk naruh sepatu kalian ketika kalian wudhu. Jadi sepatu tuh harus ditenteng ya guys, nggak boleh nginjek lantai ya. Ada batasan suci ketika kalian ingin memasuki wilayah dalam Masjid Istiqlal. Mungkin Kak Anissa mau ceritain hal unik atau bikin kayak ternyata ada hal kayak gini juga ya di Masjid Istiqlal. Waktu itu kalau nggak salah ya hari Kamis kan ya. Saya itu kan sholat asar ya berjamaah. Iya. Kebetulan saya bertemu dengan seorang nenek-nenek gitu. Dan Nenek-nenek itu ingin mengikuti jamaah asar juga. Nah waktu itu kan biasanya Istiqlal kalau setiap malam Jumat mengadakan acara kan. Nah kajian. iya kajian. Nah nenek itu berarti kajian yang berada di Istiqlal. Emang biasanya jam berapa tuh kajian Istiqlal? Habis maghrib. Oh habis maghrib sampai? Ini kan Masjid Istiqlal kan banyak banget orang nih yang datang nih, pasti kan nggak cuma itu doang dong hal uniknya. Ayo dong sharing untuk memberikan pengetahuan atau hikmah ibrah kali ya ke teman-teman yang ada di rumah ini. Selanjutnya kan di sini sepengetahuan saya kan ada warga asing ya yang datang, warga luar negeri yang ingin mengetahui tentang Islam ataupun ingin belajar tentang Masjid Istiqlal gitu. Kalian pernah nggak sih bertemu sama mereka sebelumnya? Kalau bertemu belum ya kalau untuk saat ini, karena kan
Saya di sini juga baru sepekan. Sepekan, Iya, heeh. sepekan. Jadi belum sempet pernah ketemu. Mungkin kalau untuk berinteraksi belum pernah, cuma kalau untuk sholat biasanya kan kalau ikut sholat zuhur gitu, mungkin bertemu ada beberapa yang ikut sholat zuhur di lantai utama kan. Oh, kalau saya nih, kalau Ai punya nih pengalaman unik nih ketemu tamu asing nih ya. Mohon maaf ya, ini ibu mungkin dari negara Uni Emirat Arab ya. Saya kurang ngeh gitu kalau turis ini ternyata turis gitu ya. Saya ngomong sama ibu ini tuh pakai bahasa Indonesia, which is dia nggak ngerti dong ibu ini. Dan ternyata wah, parah banget, ternyata saya disangka penipu sama dia gara-gara pakai bahasa Indonesia. Padahal inti dari pembicaraan sama si ibu turis ini tuh saya ingin menunjukkan jalan dia gitu. Jalan ke masjid utama, kan kayaknya dia habis wudhu dan pengen sholat gitu. Jadi saya memberitahu ibu, mohon maaf sholatnya di sebelah sana di lantai 2, di lantai utama, kita harus naik tangga dulu di sebelah sana. Malah lah. Saya bingung sebenarnya, tapi ya itulah ya cerita unik ya. Saya ngehnya itu tuh pas waktu di lantai utama, ternyata itu ada tour guide-nya, yang ngomong pakai bahasa Inggris dan bahasa Arab. Di masjid ini, magang di masjid ini, kalian tuh bisa nggak sih menurut kalian mengaplikasikan apa sih soft skill kali ya, soft skill ataupun hard skill yang kalian dapat dari kakak-kakak mentor di sini tuh ke dalam kehidupan kalian? Menurut kalian bisa nggak sih? Bisa. Dari segi apa tuh? Misalkan contoh untuk pengelolaan ya, kayak perencanaan. Nah, kita di sini kan collab ya, misalkan dari media jadi Collab, manajemen dakwah dan humas media gitu. Jadi kita mengikuti bagaimana perencanaan. Kalau di sini kan biasanya ada kajian zuhur atau sholat Jumat, biasanya kan ada liputan untuk di-upload di YouTube-nya ya. Nah, kita untuk untuk mengikutinya tuh kayak menyiapkan alat-alat medianya seperti kamera, tripod untuk liputan zuhur atau sholat Jumat. Nah, seperti itu kurang lebih. Mungkin nanti kalau selepas dari sini bisa lintas jurusan nggak sih? Bisa nggak sih tiba-tiba jadi ternyata Siti Nurjana, reporter CNN, nyebut brand. Mungkin bisa ya, karena kita telah walaupun belajar sedikit, setidaknya kita udah tahu lah ya yang ada di humas media itu, apalagi ini kan di lembaga masjid ya, masjid yang paling besar. Jadi kalian punya lah ilmunya ya setidaknya. Bisa jadi pendakwahnya. Apa nih? Minat seperti ya kan Nurjana. Iya, wah, mau jadi dai di sini. Nanti kayak jemaah. Apa tagline-nya nanti kalau jadi dai? Belum kepikiran ya? Belum kepikiran. Mungkin gimana nih menurut Kak Fitria? Bisa nggak sih diaplikasikan keilmuan yang ada di sini tuh ke dalam kehidupan kita sehari-hari? Bisa. Mungkin seperti kayak nanti kita bisa kalau kerja nanti bisa jadi jurnalis gitu. Oh, kayak jurnalis. Di sini meskipun kita tahu, setidaknya kita tahu sedikit-sedikit tentang bagaimana sih cara mengoperasikan kamera kayak gitu. Bener sih ya. Walaupun ya setiap hari juga mengoperasikan kamera B612 bukan sih?